Sobat Cam semua. Nah, hari ini kita di CiptaCast episode 11 kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu financial influencer yang ada di Instagram, yaitu Kak Alia. Boleh disapa, Kak? Hai Sobat Cam. Senang sekali loh ada di sini, Jason. Oh iya, kita udah lama loh nggak ketemu. Nah, kita bakal ngebahas soal financial planning buat kamu-kamu yang mungkin belum berkeluarga, sampai yang berkeluarga pun seperti apa, bedanya apa sih? Ya, kita cari tahu sama-sama ya. Gimana Kak? Jadi kita mulai dulu mungkin dari investasi. Kakak dulu investasi mulai itu di usia berapa ya? Oke, jadi dulu aku mulai investasi mungkin kalau untuk ukuran anak sekarang tuh telat. Karena telat ya? Telat. Investasi baru di umur 27. Dan at that time aku memang kerja di bank. Jadi mungkin memang ke-expose dengan produk-produk investasi. Tapi zaman itu pun produk-produk investasi yang ada di bank dan bisa diakses oleh nasabah retail itu terbatas ke reksadana dan juga unit link atau yang sekarang disebut dengan PAIDI. Oke, jadi memang pada saat itu kakak fokusnya sama reksadana dan PAIDI ya? Iya. Nah, ngomongin soal reksadana nih Kak, berarti kan kakak udah lama banget gitu kan. Nah, ini berkaitan juga soal mengelola keuangan. Ya. Nah, mengelola keuangan ketika kakak, kalau nggak salah kan kakak sekarang udah berkeluarga dan udah punya anak ya? Udah 2. Udah 2, udah banyak ya? Udah banyak. Nah, sebelum kakak menikah dan punya anak, itu bedanya apa sih Kak? Maksudnya, mungkin dulu tujuan investasinya apa, terus ternyata setelah menikah tuh udah beda lagi, gimana Kak? Jujur-jujuran nih ya, waktu single sih nggak punya tujuan investasi. Tuh. Pokoknya yang kayak at that time gitu, kayaknya kalau gue bisa invest, keren deh. Oh gitu. Cuma ya? sebatas itu gitu, nggak tahu tujuannya apa. Terus pokoknya teman-temanku bilang, pokoknya lo taruh duit di sini gitu. Nanti tahun depan dapatlah 10-20% gitu. Dan memang di tahun 2012-2013 tuh perkembangan reksadana tuh bahkan setahun yang normal aja tuh bisa belasan hingga 30-an%. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Dan memang yang aku tahu kalau investasi reksadana itu memang selalu ada seasonnya. Kapan kita bisa reksadana saham misalnya, atau mungkin kita harus ngurangin resiko ke reksadana campuran, ataupun justru menikmati suku bunga yang tinggi dengan misalnya reksadana pendapatan tetap seperti itu. Itu ya, memang harus menyesuaikan lah ya pada saat itu ya. Yes. Nah, tapi sebenarnya nih kalau masalah kakak bilang tujuannya tuh nggak ada tujuan spesifik, sebenarnya relate banget karena ada juga teman saya juga gitu bahwa dia nggak punya tujuan spesifik, tapi yang penting ya udah invest aja. Karena dulu juga gitu sih waktu awal muda, jadi kayak tua banget ya gitu. Ya waktu awal tuh investasi tahun 2017-an juga begitu Kak. Jadi kayak ya udah yang penting invest aja dulu gitu, nggak usah mikirin tujuan apa, tapi makin lama tuh makin kayak punya tujuan spesifik gitu. Nah, kakak mulai sadar tujuan spesifik itu kapan Kak? Sejujurnya mungkin pas nikah ya, disadarkan oleh suami. Suami aku nih punya kesadaran yang sangat tinggi terkait perencanaan keuangan. Dan salah satu contoh yang bisa kamu tiru adalah dia selalu punya catatan tentang gajinya. Dan dari sini salah satu basic financial planning teori itu adalah kekuatan cash flow, alias income. Dan ketika udah nikah gitu, 3 tahun kemudian baru kelihatan. Kamu tahu nggak sih dari sebelum kita nikah, awal kita nikah, 3 tahun kita nikah, incomeku naik dan kelihatan. Oh gitu. Karena dia selalu mencatat. Jadi dia memotivasi. Aku bilang, oh ya itu benar juga ya. Dan ketika dia melakukan pencatatan itu, aku juga jadi mulai mencatat. Coba dong dimasukin gaji aku juga gitu. Dan ternyata kalau kita melihat secara tahunan, kekuatan gaji pasangan pekerja tuh luar biasa. Jadi kalau saya bisa pahami di sini, jadi emang kakak tuh juga belajar dari suami ya. Jadi mungkin saya tuh tadi mikirnya malah kan karena kakak financial planner kan mungkin ngajarin suaminya, tapi ternyata malah kebalik ya? Iya, malah kebalik banget. Jadi memang kalau financial planner itu aku ngambil sertifikasi ada sebagai kewajiban pegawai bank. Jadi ada sertifikasi, tapi memang biasanya belum tentu diaplikasikan. Justru diaplikasikan itu biasanya kalau kita punya kepepet masalah atau memang disadarkan banget deh gitu. Dan sejak saat itu kita mulai melakukan pencatatan bersama karena ketika kita melihat kekuatan income berdua,
secara bulanan itu akan berbeda dengan melihat kekuatan income tahunan. Karena ya mungkin karena kami berdua ini karyawan, kita bisa nih misalnya mengambil alokasi bonus misalnya. Dan akhirnya ketika kita melihat pool gajinya oke, kita justru bisa memiliki tujuan keuangan yang lebih besar lagi. Jadi di sini nih ada pertanyaan yang tiba-tiba terlintas sama saya. Jadi itu kakak memang punya dana bersama? Apakah memang ada dana bersama? Ada juga dana kayak masing-masing? Ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang bersama, ada yang dipisah. Tapi kita berdua sama-sama tahu berapa sih uang yang kita punya masing-masing, berapa sih gaji yang kita milikin, berapa bonus yang kita ingin. Karena tujuan dari keuangan sebuah keluarga itu goals-nya adalah sama. Harus sama. Yes. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau saya tanyain ya. Nah, kalau ngomongin soal uang, itu emang baiknya kita sebagai pasangan itu sebelum menikah atau sesudah nikah. Jadi ada dua konteks nih ya. Aku nggak tahu kalau sebelum menikah ini apakah kamu udah siap serius sama calon pasangan atau enggak gitu. Karena kalau belum siap serius, buat aku gaji itu privacy banget. Karena kalau putus gitu kan ya elah mantan gue gajinya segini nih gitu, bisa jadi pembanding gitu atau apa ya kan. Tapi kalau memang kita udah ke arah yang serius, ada keterbukaan, itu justru membuat semakin tenang. Atau justru kalau kita ada masalah keuangan, ada nggak sih yang bisa dibantu oleh pasangan kita? Jangan sampai membuat dia terbebani, tapi kita bisa sama-sama cari solusi. Kalau aku sih tipikalnya gitu ya, kalau yang masih deket-deket aja, belum serius, keep it to yourself gitu. Kecuali kita udah niat mungkin udah tunangan kali kayak. Ya atau udah lamaran lah, ada omong-omong ke arah sana gitu. I think it's about time untuk kalian sama-sama masing tahu kondisi keuangan masing-masing. Ya karena mungkin ya berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman semua. Jadi kalau kita nggak ngomongin dari awal itu bisa clash juga gitu. Apalagi kan kita juga bakal berurusan dengan financial banget gitu. Jadi ya itu pengalaman pribadi sih. Untungnya dari aku pribadi juga udah sharing sama istri juga ini pengalaman keuangan bakal kayak gimana, budgeting kayak gimana. Jadinya lebih kita saling ngerti gitu. Mau susah maupun senang kita akan lebih bersama. Ya, jadi kita lebih kompromi terhadap ekspektasi masing-masing gitu. Toh selama aku menikah udah lebih dari 10 tahun ini, kita beneran mulai dari bawah gitu. Nah, ngomongin dari bawah kan. Ini kan pasti mungkin kan dulu gimana sebelum berkeluarga, setelah berkeluarga itu pasti akan ada transisi kebutuhan yang meningkat. Pasti. Nah, ketika kakak ada hal seperti itu, apakah panik? Apakah kakak langsung kayak aduh gimana kurang nih atau apa buat makan ini nggak ada, buat ini nggak ada, itu gimana? Jadi memang tadi karena kita memiliki alokasi yang bisa kita tabung bersama gitu, semua dikontrolnya di situ. Dan ternyata salah satu hal yang lupa diomongin nih dalam komunikasi pasangan baik sebelum ataupun sudah menikah itu adalah kamu mau membawa karir kamu kemana? Kamu mau kerja sebagai apa? Karena tadi seperti yang kita diskusiin tadi, sumber income itu adalah sumber cash flow-nya. Jadi kita sama-sama tahu gitu, kita mau ke arah mana ya gitu. Atau kalau misalnya, apalagi buat para perempuan ya, ternyata hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya adalah karir break. Ketika kamu menikah, punya anak, apakah kamu bisa terus berkarir atau justru harus jaga break? Anak. Yes. Nah, itu kalau kakak pada saat itu gimana? Apakah kakak tetap berkarir atau mungkin kayak udahlah saya jadi usaha sendiri? Usaha sendiri. Pas anak pertama masih berkarir. Berkarir. Karena justru malah dapet offer yang bagus banget. Oh itu ya. Jadi ada yang namanya rezeki ya. Sebenarnya rezeki anak atau? Ya bisa rezeki anak, bisa rezeki keluarga. Karena hal yang harus kamu tahu, selama niat kamu baik untuk keluarga kamu, itu Tuhan pasti membukakan jalan. Aduh, iya benar juga sih ya. Memang akan selalu ada jalan ya. Gitu. Karena kalau boleh sedikit sharing juga, kalau memang berkeluarga tuh agak susah, apalagi waktu pertama kali berkeluarga juga
Ya memang banyak ujian juga, terutama dari keuangan juga untuk saya pribadi. Tapi makin lama selama kita kasih pengertian ke pasangan juga, akhirnya ternyata kita bisa laluin gitu. Nah tapi kakak pernah gimana ya? Mungkin kakak dulu hidupnya seperti apa dan suami itu seperti apa pada saat itu. Nggak pernah ada rasa feeling kayak, aduh kayak kok bisa sih susah gitu atau? Oh ya ada, itu gitu. mah ada gitu. Kok harus kerja banget nih Nah gitu. iya itu maksudnya. Atau perasaan-perasaan jadi guilty feeling gitu, working mom gitu. Selalu ada dunia yang kita pikirkan kita andai ada di sebelah sana gitu. Iya. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran kayak gitu justru bikin hidup kita nggak bahagia. Jadi itu yang penting kakak komunikasi setiap misalkan ada setiap bulan atau gimana kak? Biasanya Soal uang. Kalau soal uang, biasanya aku sih selalu ngomong. Ya. Nggak usah nunggu bulanan, nggak usah nunggu. Kalau memang ada masalah, aku pengennya, ayo kita solusinya apa nih gitu. Kalau bulan ini lagi seret, kalau bulan ini lagi minus banget gitu. Kita harus gimana sih gitu. Kau masih punya tabungan berapa? Karena itu kan kita masing-masing punya tabungan sendiri. Ada dana darurat masing-masing atau memang together? Enggak ada. Jadi yang ditaruh di situ memang kebutuhan operasional sehari-hari. Gitu. Kecuali memang ada desakan-desakan yang memerlukan uang masing-masing, kita tetap menghormati privasi keuangan masing-masing. Jadi menurut aku kalau nanya nih perempuan mendingan kerja apa enggak, kalau buat aku sih tetap bekerja. Jadi kalau suami ada apa-apa dia bisa backup ya atau Yes, paling enggak kamu tahu kamu bisa memandirikan diri kamu. Dengan memandirikan diri kamu, paling nggak anak kamu melihat, yes, memang bekerja itu wajib gitu. Nggak harus kantoran, tapi yang selama kamu bisa menghasilkan dari manapun, itu penting banget. Nah, itu sebenarnya juga akan ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Itu soal ketika udah punya anak, itu kan pasti juga akan ada kayak mungkin investasi ke pendidikan atau apa. Kakak tuh udah pikirin nggak dari awal sebelum nikah, atau memang pas setelah nikah baru kayaknya kita harus nabung buat dana pendidikan anak nih? Pas hamil. Pas hamil baru kayak, oh wow ternyata pendidikan apalagi di Jakarta itu sekolah-sekolah mahal ya. Jadi emang udah dari hamil tuh udah dipikirin, ayo kita mau sisihin berapa persen itu diomongin nggak Kak? Oh ya diomongin banget gitu. Karena ada beberapa sekolah tujuan yang kita tahu ya kita hidup di kota paling padat penduduknya gitu kan. Jadi nggak mudah gitu. Jadi memang sudah harus mengalokasikan paling tidak untuk biaya uang pangkal dan juga paling nggak tahun pertama SPP itu udah ready gitu. Jadi kalau nggak jauh-jauh hari juga berat ya? Apalagi pasti. Kebayang kalau suaminya juga mungkin kan nggak tahu ya, orang kan belum tentu langsung ya dia dapat yang suami kaya ya gitu kan. Otomatis kan pastinya akan harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi kakak dulu sama suami itu benar-benar dari nol atau kayak memang suami udah ada di posisi yang bagus? Oh oke. Kalau gitu positioningnya beda, sorry. Beda. Jadi soalnya aku sama suami ini sebenarnya menurut aku kita nikah agak telat. Jadi memang udah lumayan stabil karirnya. Aku udah ada di level manager, suami aku udah di level atasnya manager. Cuma memang ya itu mungkin ada bagusnya ya telat menikah karena ternyata mengejar karir itu bisa menstabilkan kondisi keuangan kamu sebelum menikah. Aku nikah di umur 29, suamiku 30. Jadi kalau walaupun begitu ada manfaatnya juga ya walaupun telat ya. Ya. Tapi langsung kayak setelah itu langsung rencana untuk punya anak atau gimana Kak? Waktu itu rencana gitu, tapi belum dikasih. Kayaknya nunggu sekitar 1,5 tahunan gitu deh. Di situ udah mulai mikir-mikir soal investasi juga ya. Oke Kak, jadi Pak makin paham nih setelah Kakak jelasin juga soal diversifikasi Kak. Kakak diversifikasi nggak sama investasi Kakak? Oh sangat. Jadi sejujurnya orang pertama yang ngajarin aku investasi saham setelah reksadana kan naik nih ke saham itu adalah suamiku. Suami lagi ya? Suami lagi. Nah itu tuh masalah pasangan hidup itu menurut aku adalah investasi. Karena paling tidak ketika kamu memilih dia menjadi pasangan hidup kamu 50% apapun pilihan hidupnya akan menjadi bagian dari pilihan hidup kamu. Ya kan? Dan aku merasa, tadinya nggak, ini he's the one nggak ya gitu. Oh jadi menikah tuh sempat ragu barusan? Bukan ragu, cuma
menjawab he's the one apa enggak tuh nggak pernah ada. Kayak yes he's the one, tapi seiring berjalannya waktu aku tahu dia yang terbaik. Gitu. Karena sama-sama melalui masa susah, masa senang juga ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terkait diversifikasi tadi gitu, pilihan dia dari dulu selalu ada di jalur syariah. Termasuk reksadana pun dia akan memilih yang syariah. Okay. Sedangkan mungkin secara investment appetite aku lebih open minded. Jadi ada yang syariah, ada yang konvensional, ya ada yang non syariah gitu. Jadi yang penting kita mungkin ya open minded aja kali ya. Open minded dan menghormati bisa. Aja, jangan maksa kamu harus investasi yang high risk high return semua, itu enggak. Semua ada jalurnya masing-masing. Dan ada risk appetite-nya masing-masing kali ya. Ya, dan makanya kenapa menurut aku perempuan itu harus melek investasi, kadang kita bisa mengimbangi gitu. Mungkin aja pasangan kamu terlalu high risk gitu. Dan kamu sangat risk averse gitu misalnya. Jadi kamu bisa membalancekan risiko-risiko tersebut. Oke, sekarang jadi makin paham nih soal keuangan. Ini kayak berasa di konseling ya guys ya. Nah tapi gini Kak, ngomongin soal pernikahan masih ya. Ada juga orang yang mungkin nikah, dia terus abis itu dia punya lingkungan yang kayak circle of friends-nya tuh mungkin kayak mau dibilang yang orang-orang kaya. Itu mempengaruhi nggak sih Kak? Circle of friends kita mempengaruhi daripada pola keuangan kita? Menurut aku sangat. Kenapa? Itu ditentukan dari standar atas pilihan-pilihan di mana kamu akan berinteraksi. Sesimpel itu. Misalnya ngajak nih teman-teman kamu pulang kantor mau kemana. Pemilihan coffee shop aja kan ada kastanya gitu. Apakah kamu mau di Starbucks atau misalnya kopi kenangan atau misalnya yang lebih premium lagi gitu. Dan ketika lingkungan kamu membentuk that kind of choice gitu, mau nggak mau standar kamu ada di situ. Tapi pertanyaannya, apakah standar kondisi finansial kamu sudah nyampe ke situ atau belum? Nah banyak kan orang nggak mikir ke situ kali ya. Kadang mereka ya udah selama gue ada duitnya gitu, ya udah jalan aja nongkrong gitu. Nanti kalau udah habis gue nggak ikut. Tapi ya itu pilihan-pilihan kecil inilah yang justru menurut aku menjauhkan kita dari financial goals yang besar. Jadi mungkin kita lebih picky bisa nggak sih? Kalau mau dibilang Kak harus picky untuk memilih lingkungan? Mungkin seiring waktu pasti kita akan lebih picky. Ketika kita memiliki kesadaran kita sebaiknya ada di mana ya, itu satu. Yang kedua, kemampuan kita ini mensupport nggak ya untuk kita berinteraksi terus-terusan di situ. Dan kayak misalnya aku sekarang seiring berjalannya waktu, udah berkeluarga, punya anak 2, aku yang dulunya misalnya lebih suka begajulan gitu ya, kesana kemari, sekarang mungkin lebih senang di rumah gitu. Jadi lingkungannya harus menyesuaikan dengan isi kantong kita ya, mungkin bahasanya. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena nggak selamanya, misalnya ada live events yang buruk, atau kamu misalnya kondisi finansialnya udah nggak sebagus sekarang. Ketika kamu terus memaksakan diri berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan budget kantong kamu sendiri yang akan menderita. Karena alam bawah sadar manusia itu akan ke-trigger untuk compare. Ngebandingin antara ini dengan itu. Ya, kok semudah itu ya dia ngajak gue makan nongkrong di tempat yang premium, sedangkan untuk aku nih susah banget nih gitu. I see. Nah kalau kakak nih misalkan ada teman-teman kakak nih yang mungkin dia udah berkeluarga juga, terus habis itu dia banyak pay later atau mungkin kayak utang, terus kakak mau ngasih nasihat apa ke dia? Mungkin dia tiba-tiba awalnya nih mau minjem duit sama kakak nasihatin atau kayak maafin enggak gitu? Tough. Ada yang aku pinjemin, ada yang enggak. Gitu. Tapi kakak kasih nasihat nggak? Aku tidak akan memberi nasihat kecuali mereka meminta. Kalau dia meminta lah. Kalau dia meminta biasanya hal pertama yang aku tanyakan adalah kenapa bisa sampai sini? Kenapa kamu bisa sampai meminjam uang? Apa hal-hal yang membuat kamu meminjam uang? Karena kita perlu tahu banget why-nya ini dari mana. Kalau ternyata sesimpel itu dia meminjam uang, semudah itu dia berhutang, tidak akan semudah itu yang mengembalikan. Karena kemudahan seseorang menciptakan habit berhutang
untuk mengembalikan utang ke kita, dia akan berhutang lagi ke tempat lain. Gali lubang, tutup lubang kali. Ya, makanya aku bilang it depends. Tapi ketika ada teman yang memang sangat terdesak for whatever reason lah gitu, ya tiba-tiba apes gitu hidupnya, itu different case menurut aku. Itu bisa dibicarakan karena sejujurnya untuk dia berhutang susah. Benar. Dia malu. Ya. Dan hutang itu sebenarnya relate ke habit dan harga diri. Oke. Tapi berarti menurut kakak, ini orang yang seperti ini apakah memang kebanyakan ya? Kita ngomong kebanyakan. Saya mikir kata-kata yang baiknya juga. Kebanyakan apakah memang karena dia punya gaya hidup yang besar, terus dia nggak bisa ini, atau emang kebanyakan tuh karena ya emang bad luck aja buat dia? Menurut aku ada dua. Yang satu adalah memang gaya hidup. Gaya hidup ini salah satunya biasanya kaum middle class itu kalau turun sedikit tuh susah. Mungkin mereka selama masih hidup dengan ayah ibunya, dulu mudah nih bergantung dengan ayah ibunya. Tapi ketika mereka harus dimandirikan, ternyata nyari uang susah ya. Tapi ternyata nurunin gaya hidup lebih susah lagi. Yang kedua penyebabnya adalah akses pinjaman itu terlalu mudah. Itu juga bermasalah ya? Itu juga masalah. Kenapa? Zaman dulu itu, misalnya zaman aku muda, itu nggak ada tuh later ataupun pinjol belum ada. Kalaupun kamu mau berhutang, kamu cuma bisa menggunakan kartu kredit yang harus di-approve oleh bank, yang harus udah ada slip gajinya, atau diperibet ya? Diperibet. Kenapa? Karena dibutuhkan kesungguhan dari kamu, profil resiko kamu, apakah beresiko atau tidak untuk menerima pinjaman. Karena apapun yang namanya pinjaman, hutang, pinjol, kredit atau apapun itu harus dikembalikan. Benar. Tapi saking mudah, dan biasanya dulu nih pinjaman itu hanya boleh untuk hal-hal yang besar, rumah, renovasi, kendaraan gitu. Tapi sekarang sekedar beli baju, skincare ataupun jajan, semua bisa dihutangkan. Akhirnya jadi nggak tahu cara bayarnya ya karena terlalu mudah. Karena terlalu mudah, mereka menggampangkan. Jadi yang pertama kita menciptakan generasi later alias generasi tarsok. Ya udah urusan besok, bentar dan besok. Jadi mereka tuh nggak mikir cara bayarnya ya gimana. Yang penting utang aja kali ya. Kenapa mereka kurang memikirkan cara bayarnya? Karena terlihat jumlahnya kecil. Ternyata bunganya gede. Ternyata bunganya besar dan akhirnya menggunung. Dan akhirnya lagi mereka hanya membayar minimum payment. Mungkin itu yang bisa dijadikan masukan adalah ketika kita mau mengutang kita harus ngerti cara bayarnya kali ya. Yang pertama cara bayarnya, dan sebenarnya yang namanya hutang itu ada etikanya. Ada etikanya. Terutama ke sesama teman ya. Iya. Apakah kamu memang berhutang mau membayar atau minta diikhlaskan? Ya. Harus to the point ya. Yes. Oke Kak, waduh nilainya udah banyak banget ya. Nah mungkin Kakak punya tips nggak nih buat teman-teman yang belum berkeluarga dan juga yang sudah berkeluarga. Jadi kita mulai dulu yang belum berkeluarga lah, lagi pacaran. Kira-kira harus mikir ngelola keuangannya gimana, terus investasi gimana? Untuk kamu yang masih single sekarang, kamu pikirkan gimana caranya saya bisa mendapatkan income 3-5 tahun lagi. Karena ya belum tentu nih kan kepelaminannya sama si dia. Tapi paling nggak kamu bisa memaksimalkan potensi karir kamu, di mana karir itu adalah sumber income kamu. Dan ingat ya, karir ini adalah sumber income seumur hidup kamu. 70% orang membangun kekayaannya itu dari profesi yang mereka jalankan. Terlepas kamu freelancer atau kamu bekerja kantoran, itu 70% kekayaan dibangun dari profesi. Itu yang single ya. Single ya. Jadi selama kamu single nggak usah worry, kejarlah karir. Tapi ketika kamu mau berkeluarga dan berkeluarga, ini ingat ya, 2 is greater than 1. Ya, suami dan istri itu greater than 1. Aku selalu bilang, greater the love, tapi greater also the problems. And also greater the financial challenges. Jadi tantangan finansialnya itu justru jauh lebih besar.
Dan ketika sudah mau menikah, yang harus diingat untuk family financial planning, setiap pertambahan anggota keluarga, family member, itu adalah pertambahan biaya. Ya. Pikirin cost gitu. Bukannya aku bilang oke, jadi generasi child free atau enggak. Ini part of your responsibilities ke financial kamu, ke kebahagiaan kamu, ke pasangan kamu, dan juga ke your future kids. Oke. Wow, banyak banget infonya juga. Nah, menurut kakak investasi bisa dijadiin sebagai referensi buat kita ke depan juga ya kak ya? Oh ya, sangat menurut aku. Apalagi investasi itu kan dimulai dari tabungan. Kalau kita tidak memiliki habit menabung sebagai pasangan, gimana kita punya modal investasi? Betul. Dan yang kedua, modal investasi kan datangnya dari profesi. Betul. Tapi kan uang yang ditabung ini harus generate more money. Benar. Dan itulah datangnya dari investasi. Bisa juga di reksadana tuh ya kak? Oh, justru dia di reksadana. Karena manajer investasi secara profesional sudah memiliki instrumen-instrumen yang cocok. Dan masa iya manajer investasi juga mau rugi gitu kan? Enggak. Benar juga sih. Ada resiko yang harus dijaga dan ada performance yang diharapkan untuk cuan dong ya. Betul pastinya. Nah kalau kamu misalkan pengen mulai investasi juga bisa di instrumen dari Ciptadana Asset Management. Kamu bisa cek aja di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, terima kasih Kak Alia atas pemaparannya juga. Sahabat Cham juga kayaknya makasih banget ya. Kakak mungkin ada kata-kata buat Sahabat Cham mungkin. Jadi Sahabat Cham, yang namanya financial planning itu sangat erat hubungannya dengan life planning kita. Apapun yang kita inginkan di hidup kita, ada baiknya kita melakukan planning and preparation. Karena failing to plan is planning to fail. Semoga video podcast ini bisa berguna untuk Sahabat Cham ya.